Shalom saudara-saudari, selamat malam. Puji Tuhan kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati kita memusatkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Buka hati kami dan pikiran kami supaya kami ditegur, dinasihati, dan kami mengerti apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Ajar kami semakin lebih lagi untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Dan malam hari ini berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, renungan firman Tuhan malam hari ini kita ambil di dalam Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara-saudari, pengikut Kristus bukanlah orang yang berlidah tajam namun lemah lembut terhadap sesama, dan bukan bertelinga tumpul namun tajam terhadap firman-Nya. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kita, demikianlah pula kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk di dalamnya yaitu menghibur mereka yang lemah dan menguatkan mereka yang sedang berputus asa. Suatu tugas yang tidak mudah, sebab ada kalanya kita sendiri merasa lemah dan tak berdaya. Oleh karena itu, agar kita sanggup memenuhi panggilan ini, kita perlu senantiasa membuka telinga kita terhadap firman-Nya yang meneguhkan hati kita, sehingga dengan lidah kita yang lembut, kita dapat meneguhkan hati sesama kita. Pentingnya untuk memiliki telinga yang tajam dan lidah yang lembut inilah yang dikemukakan Allah melalui nubuatan seperti yang dicatat di dalam Yesaya 50 ini. Di situ, Allah membuatkan telinga Mesias yang dikatakannya sebagai pribadi yang memiliki lidah seorang murid, supaya dengan perkataannya ia dapat memberikan semangat yang baru bagi mereka yang letih dan lesu. Itulah lidah yang lemah lembut dan bukan tajam. Di samping itu, ia juga memiliki pendengaran yang tajam untuk mendengar seperti seorang murid. Sikap yang seperti itulah yang harus ada di dalam diri kita, yaitu telinga yang tajam terhadap tuntunan Tuhan dan berlidah lembut terhadap sesama kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berlidah tajam dan bertelinga tumpul, atau sebaliknya berlidah lembut dan bertelinga tajam? Apakah buktinya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami untuk membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami memiliki lidah yang lemah lembut untuk menyampaikan apa yang harus kami sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk karya-Mu yang indah dan ajaib dalam kehidupan kami. Dengan anugerah-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami dari kebinasaan. Dengan firman-Mu, Engkau membentuk kami agar menjadi serupa dan segambar dengan-Mu, sehingga pikiran dan perasaan dan perbuatan kami mencerminkan kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan demikian kata-kata kami meneguhkan mereka yang lemah dan menghibur mereka yang sedang berputus asa. Melaluinya kami dapat menuntun orang untuk datang kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari ini yang telah kami lalui bersama dengan diri-Mu. Di setiap keadaan Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Dengan kesetiaan dan keadilan-Mu, Engkau selalu membela dan melindungi kami. Engkau menuntun kami agar senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, berkatilah semua yang telah kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Kami mempercayakan hari-hari yang ada di depan kami ke dalam
kemurahan Tuhan. Kami yakin rencana-Mu indah bagi kami dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Pada malam hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk para pendengar yang mengikuti channel ini. Tuhan, berkatilah mereka, apapun yang mereka kerjakan, sesuatu hal yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati mereka dan limpahkan anugerah-Mu, supaya dengan demikian mereka juga dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Engkau pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati dan berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Berikan mereka damai-Mu ya Tuhan, sukacita dan kerinduan, kehausan akan Engkau taruhkan atas kehidupan para pendengar yang mengikuti renungan malam hari ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, terlebih ancaman virus corona yang mengancam kehidupan umat manusia. Lindungi kami semua ya Tuhan, dan ke dalam tangan-Mu hamba berdoa untuk para pendengar channel ini. Tolong ya Tuhan, jawab mereka dalam segala pergumulan mereka. Berikan mereka apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin jalan mereka, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan pada malam hari ini kami kembali mengungkapkan iman kami kepadamu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.